Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Kristi Oksantika, mahasiswa jurusan Sosiologi dan Antropologi Universitas Negeri Semarang. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran Sosiologi bab 3 khususnya untuk kelas 10, yakni ragam gejala sosial yang ada di masyarakat. Gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat dapat diartikan sebagai suatu peristiwa atau fenomena sosial. Munculnya suatu fenomena sosial ini berawal dari adanya perubahan sosial. Perubahan sosial ini tentunya tidak dapat kita hindari, namun kita masih dapat mengantisipasinya. Sehingga dari perubahan sosial ini akan berdampak pada kehidupan masyarakat, baik berdampak pada kehidupan masyarakat yang bersifat positif maupun bersifat negatif. Munculnya suatu fenomena sosial yang terjadi pada kehidupan sehari-hari akan menimbulkan suatu masalah sosial. Adapun contoh dari permasalahan sosial yang sering terjadi pada kehidupan masyarakat yakni ada kemiskinan, kesenjangan sosial, ada pengangguran, kenakalan remaja, dan masih banyak lagi. Gejala sosial ini dapat diartikan sebagai suatu peristiwa yang terjadi pada setiap lapisan masyarakat, baik masyarakat modern maupun masyarakat tradisional. Adanya berbagai gejala sosial yang ada di masyarakat itu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada faktor kultural dan ada faktor struktural. Yang pertama ada faktor kultural. Faktor kultural merupakan suatu nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat atau suatu komunitas. Adapun contoh dari gejala sosial yang disebabkan karena adanya faktor kultural, ada kerja bakti, ada kemiskinan, dan kemudian ada perilaku menyimpang. Faktor yang kedua yakni adanya faktor struktural. Faktor struktural merupakan suatu keadaan yang mempengaruhi struktur. Nah, struktur yang dimaksud ini merupakan struktur yang disusun karena adanya pola-pola tertentu, pola hubungan antar individu dengan kelompok. Di sini saya mengambil contoh yakni adanya penyuluhan sosial yang dilakukan di dalam masyarakat. Macam-macam gejala sosial. Yang pertama ada ekonomi. Ekonomi merupakan ilmu pengetahuan yang berkaitan langsung dengan pendapatan. Pendapatan yang didapat oleh individu akan menimbulkan suatu gejala sosial. Apabila individu dalam suatu masyarakat kurang mencukupi kehidupannya sehari-hari, maka akan timbul sebuah gejala sosial. Di antaranya ada kemiskinan, pengangguran, kepadatan penduduk, dan lain sebagainya. Yang kedua, budaya. Indonesia memiliki budaya yang beraneka ragam, sehingga kita harus saling menghormati budaya lain. Adanya perbedaan jangan dijadikan sebagai alat pemecah persatuan, melainkan kita harus bersyukur karena keanekaragaman tersebut dapat menambah kekhasan budaya Indonesia. Keragaman budaya tidak hanya ada di Indonesia, tetapi setiap negara juga memiliki budaya dengan karakteristik yang berbeda-beda. Kita juga harus menghormati budaya asing. Keanekaragaman budaya di sekitar kita juga dapat menimbulkan gejala sosial. Misalnya adanya tindakan peniruan budaya asing yang dinilai negatif. Yang ketiga ada lingkungan alam. Karakteristik gejala sosial yang disebabkan karena lingkungan alam berkaitan langsung dengan kondisi kesehatan. Seseorang yang terkena penyakit akan menimbulkan gejala sosial di lingkungan sekitarnya. Contohnya, penyebaran virus corona ataupun penyebaran penyakit menular. Kemudian ada pencemaran lingkungan dan lain-lain. Gejala sosial yang ada di dalam masyarakat ini muncul karena adanya perubahan sosial. Tentunya perubahan-perubahan sosial yang ada di masyarakat ini akan berdampak pada kehidupannya, baik dampak positif maupun dampak negatif. Bagi masyarakat yang tidak dapat menerima perubahan sosial itu sendiri, akan muncul sebuah masalah sosial dalam kehidupan masyarakat. Adapun contoh dari masalah-masalah sosial itu yang pertama ada kemiskinan. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer. Namun dalam sosiologi, salah satu faktor penyebab munculnya masalah sosial tersebut karena adanya lembaga kemasyarakatan yang tidak berfungsi dengan baik, yaitu lembaga kemasyarakatan di bidang ekonomi. Permasalahan tersebut dapat menyebar ke bidang lainnya seperti
pendidikan, sosial, dan lain sebagainya. Yang kedua ada masalah remaja. Masa remaja adalah masa pencarian jati diri sehingga banyak remaja yang meniru tingkah laku orang lain. Tindakan remaja bila tidak terkontrol dapat menjadi suatu masalah sosial yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Masalah remaja ini ditandai oleh adanya keinginan untuk melawan ataupun sikap apatis. Pada masa ini seharusnya mereka mengenal nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dengan mempelajari norma di masyarakat, diharapkan mereka dapat berperilaku dan tidak melakukan perbuatan yang menyimpang. Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja dapat beragam. Sebagai contoh, misalnya ada siswa yang membolos, mencontek, melakukan pelanggaran lalu lintas, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada masalah kependudukan. Masalah kependudukan dapat berupa kepadatan penduduk, kemudian ada pemerataan penduduk yang tidak merata, dan ada ledakan penduduk, serta masih ada masalah-masalah yang lainnya. Dari masalah-masalah tersebut perlu adanya penanggulangan untuk mengantisipasinya, karena dapat mempengaruhi kesejahteraan yang ada di masyarakat. Adapun cara untuk menanggulangi permasalahan tersebut yakni dengan cara keluarga berencana atau KB, kemudian ada transmigrasi, dan yang ketiga ada pengaturan pertumbuhan jumlah penduduk. Terjadinya perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat merupakan salah satu akibat yang muncul karena adanya gejala sosial. Nah, gejala sosial ini dapat bersifat positif maupun bersifat negatif. Yang pertama ada dampak positif. Gejala sosial yang ada di masyarakat harus kita sikapi dengan baik. Bila kita dapat terbuka dan mengimbangi perubahan sosial budaya yang ada, maka perubahan tersebut akan berdampak positif dan memberikan kita manfaat. Hal ini dapat dilihat dengan kemajuan bidang teknologi. Dalam bidang teknologi, kita mengenal teknologi komunikasi seperti telepon, telegram, email, dan lain sebagainya. Dengan adanya alat komunikasi yang modern, maka kita dapat melakukan interaksi jarak jauh tanpa harus bertemu secara langsung. Yang kedua ada dampak negatif. Seseorang yang tidak bisa menerima perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, maka akan mengalami sebuah keguncangan atau culture shock. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.